Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan dari Job Placement Center Universitas Kediri kepada Bapak Ibu Kaprodi yang telah bergabung pada rapat progres pelaksanaan studi Universitas Kediri pada tahun 2021. Yang terhormat Bapak Imam Syafi'i STMT selaku Ketua dari Job Placement Center Universitas Kediri. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi yang ada di Universitas Kediri. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat terkait progres dari pelaksanaan travel study 2021 terkait berapa jumlah responden yang sudah mengisi serta hal-hal lain nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i. Selamat pagi, Pak Imam. Ya, pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak Imam untuk menyampaikan terkait progres dari pelaksanaan tes tadi Universitas Kediri 2021. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Toro atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan apapun, dan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Kaprodi, saya memahami bahwa sebenarnya schedule Kaprodi ini padat sekali. Saya pertama mohon maaf menyela di setiap kegiatan, tetapi memang ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan tracer study Universitas Kediri tahun 2021. Kenapa kita lakukan koordinasi progres? Ini ada beberapa tujuan nanti Bapak Ibu Kaprodi bahwa kita ingin semua harapan di dalam pelaksanaan tracer study Universitas Kediri di tahun 2021 itu dapat kita capai. Apa saja harapannya? Yang pertama adalah target responden ya, target responden atau target respon rate istilahnya kalau di tracer study itu dapat dipenuhi. Nah, dipenuhi ini ada dua Bapak Ibu yang perlu diketahui. Yang pertama kalau hibah memang karena kita mendapatkan hibah kampus kita, jadi dari Dikti, itu memang hanya mensyaratkan 35% target respon rate Bapak Ibu dari total kelulusan di masing-masing program studi Bapak Ibu. Tahun lulusan baik yang di tracer itu kan 2 tahun ya, tahun 2019 dan tahun 2020. Tetapi pada saat kebutuhan nanti untuk akreditasi, kita sudah melihat di metrik, kita ambil contoh metrik sarjana, itu adalah sebesar minimal 50% Bapak Ibu. Dari target respon rate-nya 50% ya, dari total kelulusan. Maka dari itu kita coba ambil toleransi kita naikkan jadi 60%. Kalau kemarin 75 kita turunkan, sekarang kita pada posisi 60%. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal mengenai progres pelaksanaan tracer study tahun ini. Saya besar harapannya kepada Bapak Ibu Kaprodi bisa menyimak slide yang saya sampaikan nanti untuk kita bisa lebih banyak diskusi agar koordinasi pada pagi hari ini saling aktif antara Kaprodi dengan kami selaku fasilitator pelaksanaan tracer study di unit karir. Seperti itu harapan kami. Saya mohon izin untuk share slide. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Bapak Ibu Kaprodi? Tampak Pak Imam. Oh ya, terima kasih. Iya Pak Imam. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu kenapa kita datanya harus bagus, artinya tertata, karena kita juga sudah mendapat sertifikat ISO 9001. Jadi kalau
tahun ini itu data kami administrasi tidak bagus, itu ISO bisa nanti nggak bisa diperpanjang. Jadi kami pun selalu melakukan record. Saya mohon maaf ini juga di record, dan yang lainnya ada absensi seperti itu, bukan merumitkan, tetapi memang karena di JPC 2 unit di Universitas Kadiri sudah dapat ISO, itu akan diaudit oleh pihak ISO nanti di tahun 1 tahun sekali. Bapak Ibu, jadi sesuai yang sampaikan pada Mas Toro tadi, bahwa kita di sini untuk melihat progress report tracer study yang diisi oleh lulusan Bapak Ibu. Ini kita berjalan ibaratnya masih di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah. Kemudian memang inisiatif saya selaku saya ketua pelaksana untuk menarik data untuk dianalisis dulu, diolah dan dianalisis beberapa indikator penting untuk kita lihatkan kepada masing-masing program studi. Apakah data tersebut sudah mewakili nanti? Jadi nanti kita bisa melakukan yang namanya prediksi Bapak Ibu untuk sisa responden atau target responden yang kita kejar. Apakah data itu misal katakanlah waktu tunggu lulusan sementara bagus, apakah nanti setelah diisi jadi molor masa tunggunya, nah semacam itu. Jadi kita nanti berdiskusi mengenai itu. Jadi kita hitung ya Bapak Ibu, mulai tanggal awal pelaksanaan tadi sudah disampaikan bulan Juli sampai 1 September. Jadi sekitar 2 bulanan lah ya, 2 bulanan. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat overview-nya Bapak Ibu, dari lulusan tahun 2019 totalnya dari 15 program studi itu 1.367 mahasiswa, sedangkan 2020 itu 1.318 mahasiswa. Total keseluruhan lulusan di Universitas Kadiri tahun 19 dan 20 adalah 2.685 mahasiswa. Ini banyak ya bagi Universitas Kadiri. Tetapi apakah perguruan tinggi lain tuh kemarin di grup banyak ya, sampai ada yang 4.000 dan lebih ya. Jadi memang PR-nya masing-masing perguruan tinggi beda-beda. Kita ada di tahun 2021 ada 15 program studi. Nah, responden yang sudah mengisi itu adalah 485 alumni. Kemudian kita lakukan cek ya, itu yang komplit mengisi sesuai instrumen tracer study standar dari Dikti juga itu adalah 363. Ya. Jadi banyak kurangnya. Kemudian target respon rate 60% ini yang saya tadi bilang. Jadi kalau kita punya dua kepentingan, kalau hibah memang hanya mensyaratkan 35%. Jadi kalau kita tulis tadi 35%, itu kurangnya jadi sedikit. Respondennya harus dipenuhi. Tetapi nanti akan tidak dipakai saat Bapak Ibu prodinya melakukan akreditasi. Karena kalau akreditasi itu tadi saya sampaikan di metrik adalah minimal 50%. Ya, minimal 50%. Jadi kita naikkan lah ya, ambil aja kita naikkan itu sebesar 60% ya. Jadi target response rate 60%, total keseluruhan adalah 1.611 Bapak Ibu. 1.611, jadi kalau dikurangi 363 yang komplit, kita anggap yang komplit Bapak Ibu. Kalau nggak komplit ya nggak bisa. Itu adalah kurangnya 1.248. Ya, ini juga sangat banyak ya Bapak Ibu ya, sangat banyak sekali. Maka kita bicarakan hari ini untuk masalah yang muncul ini nanti. Kemudian jumlah yang sudah mengisi, ya jumlah yang sudah mengisi 363 responden itu lebih banyak didominasi oleh lulusan tahun 2020 Bapak Ibu, sebesar 64% ya. Saya bisa jelaskan kenapa kok lulusan 19 itu sedikit, bahkan kami punya data lulusan 18, 17 itu sedikit-sedikit. Ini sesuai siklus dari pelaksanaan tracer study, bahwa tracer study itu memang harus disosialisasikan mulai awal mahasiswa masuk, terus kemudian juga saat proses mahasiswa itu studi 4 tahun atau 2 tahun di S2,
sampai mereka lulus. Jadi mereka seakan-akan nanti memiliki kewajiban lulus itu tetap punya semangat kalau ingin mengembangkan alma maternya, dengan salah satu caranya adalah mengisi tracer study. Maka lulusan 2020 ini besar sekali yang mengisi. Karena apa? Kita sudah lakukan, mungkin Bapak Ibu Kaprodi juga sering mensosialisasikan mengenai tracer study. Jadi besar harapannya nanti tahun depan lulusan 2021 itu bisa lebih banyak. Seperti itu. Bapak Dokter mungkin bisa di Warno, bisa di mute dulu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat ini masing-masing data dari pengisian lulusan ya dari prodi masing-masing Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi. Kemudian ini adalah tabelnya yang tadi ya, tabelnya tadi tahun 2019. Jadi PR bagi yang lulusan 2019 yang tidak ada sama sekali progres itu adalah S2 Administrasi Publik, jumlah lulusannya 48, lulusannya mengisi valid masih 0, ya, jadi tidak ada pergerakan persentasenya. Sama yang paling di bawahnya adalah di 4 kebidanan. Ini PR-nya sangat banyak ya. Kalau kita lihat, kalau misal katakanlah sama-sama nanti setelah ini bergerak, mungkin S2 Administrasi Publik bisa lebih cepat. Tetapi kalau di 4 kebidanan karena jumlah lulusannya 144 itu akan kesulitan. Jadi saya mohon yang kami beri warna merah, walaupun ada juga persentase di bawah itu seperti pendidikan profesional. Nah, di sini ada ya Kaprodi di 4 kebidanan. Ada Pak. Ada ya, Bu siapa ya? 5. Oh, Bu Halimatus. Oh ya ya. Seperti itu ya Bu Halimatus, untuk bisa dijadikan catatan bahwa inilah pengisian lulusan 2009 yang valid ya, valid atau komplit ya, komplit. Kemudian pengisian lulusan 2020 ini masih sama, S2 Administrasi Publik itu masih 0 juga ya. Kemudian S2 Hukum, kalau tadi S2 Hukum itu 2 dari 37 yang isi 2. Kalau ini masih 0, sama S1 Keperawatan. Itu masih 0. Ya. Jadi ini mohon nanti menjadi perhatian Bapak Ibu Kaprodi ya, untuk bisa memberikan motivasi lagi. Selanjutnya kita melakukan yang namanya strategi email blasting di unit karir Bapak Ibu. Jadi kita lakukan email blasting karena lulusan tahun 2019, 2020 data lulusan atau data alumni itu sudah direkam melalui sistemnya unit karir atau JPC Unik. Maka kita bisa lakukan email blasting atau mengirimkan informasi melalui email yang sudah didaftarkan lulusan saat mau meninggalkan kampusnya. Nah, ini kita lakukan walaupun dampaknya tidak terlalu besar, tapi minimal bagi lulusan yang sering mengecek email akan mendapatkan email untuk mengisi tracer study. Ini kita juga sudah lakukan yang namanya email blasting. Ini strategi yang biasa dilakukan para fasilitator tracer study. Yang kedua strateginya kita lakukan data collection research. Nah, data collection ini sebenarnya kemarin memang sengaja saya melihat untuk melihat efektivitas data collection ini. Tahun lalu itu juga pakai data collection. Nah, setelah kita kasih data collection Bapak Ibu, pergerakan pengisian responden mengisi kuesioner itu sangat tinggi. Jadi ini hampir dampak didominasi karena adanya data collection yang aktif menghubungi alumni melalui apa? Melalui nomor handphone yang sudah didaftarkan juga di sistemnya unit karir JPC Unik. Ya, kita ada 10 orang yang kita ambil dari mahasiswa di lingkungan Universitas Kadiri. Ya. Jadi semua prodi kemarin kita lakukan open recruitment, kita kemudian tes, kemudian juga lakukan wawancara, kemudian kita pilih hanya 10 yang daftar sebanyak 17.
Dari mungkin mahasiswanya Bapak Ibu juga ada di sini, tetapi konteksnya data collection itu tidak memihak salah satu prodi. Contoh, saya sudah sampaikan data collection saat memberikan wawasan yang pertama bahwa jika kalian misal alma maternya dari prodi A, saat menjadi data collection tidak boleh mencondongkan menghubungi alumninya A, tidak boleh. Harus netral. Maka dari itu tim kami memberikan data target ke masing-masing data collection ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya data collection-nya prodi A, mahasiswa A, kemudian dia hanya fokus ke situ, tidak ada. Jadi semuanya terbagi rata. Seperti itu. Nah, tergantung mengisi tidaknya itu di lulusannya atau di alumninya Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan apa saja hasil dari data collection menghubungi lulusan atau alumni dari Bapak Ibu. Kemudian kita lihat overview lulusan ini yang tadi saya sampaikan bahwa kami ingin melihat dulu hasil. Jadi kan ada dua Bapak Ibu tantangan kita. Yang pertama itu satu, target sesuai respon rate. Ya, jadi targetnya 60% tercapai untuk akreditasi Bapak Ibu nanti. Atau minimal 35% untuk hibah, syaratnya hibah nanti. Kedua adalah bebannya adalah hasil setelah responden itu mengisi. Ini penting. Ya kayak kita melakukan penelitian kemarin juga sudah saya sampaikan waktu rapat awal. Jadi percuma kalau datanya sudah target responden tercapai tapi nggak sesuai. Contoh ada prodi A sudah tercapai, mahasiswa lulusannya 100, misal yang ngisi ada 90 kan bagus itu, 90% katakanlah. Ternyata hasilnya setelah diolah dan dianalisis, masa tunggu lulusannya lama, misal 10 bulan. Nah, ini diakreditasi kan jelas jelek nilainya. Kemudian ada lagi misal dia bekerjanya itu kebanyakan di regional, nggak nasional, nah, semacam itu juga jelek. Maka saya pengen menarik untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu Kaprodi agar Bapak Ibu Kaprodi bisa minimal memiliki data sementara. Oh, lulusan saya tahun 2019 itu ternyata masa tunggu lulusannya sekian. Oh, sekian. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi dengan strukturalnya termasuk dekan dan wakil dekan untuk memberikan hasil informasi mengenai data analisis sementara tracer study ini. Apakah keputusannya bagaimana? Kan Bapak Ibu Kaprodi tidak bisa memutuskan ya. Mungkin memberi opsi-opsi keputusan ya, opsi-opsi keputusan kemudian bisa nanti disampaikan kepada dekan. Kita mulai dari lulusan 2019. Masa tunggu lulusan ini kita global ya. Itu 4,2 bulan. Ini masa tunggu lulusan merupakan hal pokok yang harus diketahui untuk mendapat informasi mengenai cepat tidaknya lulusan terserap di dunia kerja. Lulusan yang telah bekerja sebelum lulus ini dianggap masa tunggunya bekerja 0 bulan. Artinya kalau kita lihat data tahun lulusan 2019 ini kan 68% Bapak Ibu itu kelas sore, kelas paginya 32%. Kita bisa prediksi ya jelas akan masa tunggu lulusannya semakin singkat. Tapi ingat bahwa kita masih punya kekurangan atau sisa responden yang harus mengisi. Nah, Bapak Ibu bisa cek masing-masing di lulusannya. Itu persentase total itu banyak kelas sore atau kelas karyawan atau kelas paginya atau kelas sore atau kelas paginya seperti itu. Kalau ternyata misal di prodi itu banyak kelas pagi, biasanya ini biasa tahun kita lakukan tracer study sebelum-sebelumnya, itu masa tunggu akan semakin lama Bapak Ibu. Paham ya maksud saya nanti? Jadi Bapak Ibu bisa cek. Ini data sementara itu tahun lulusan 2019 itu memang kebanyakan yang mengisi kelas sore. Maka masa tunggu lulusannya semakin singkat ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak Imam berapa standarnya kalau akreditasi? Kalau dulu itu 3 bulan, sekarang itu PTS itu minimal 6 bulan ya. 6 bulan. Di bawah 6 bulan gitu, di bawah 6 bulan, bukan minimal, di bawah 6 bulan itu nilainya skalanya udah 4. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jenis tempat kerja, nah ini jenis tempat kerja tahun 2019 kebanyakan perusahaan swasta 35%, kemudian wira swasta atau ya punya perusahaan sendiri 14%.
Jadi yang didominasi dua ya Bapak Ibu ya, perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Ya. Kemudian yang persentase lainnya ada di organisasi multisal, lainnya BUMN ya. Kemudian ini adalah masing-masing program studi, data masing-masing di program studi ya. Jadi nanti materi ini akan saya berikan ke Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi, misal di sini teknik sipil 7% itu instansi pemerintah. Kemudian perusahaan swasta hampir 79%, semacam itu. Ya. Teknik industri 20% di pemerintah, 40% di perusahaan swasta, 40% ada di BUMN, semacam itu ya. Oke ya. Kemudian lanjut tingkat tempat kerja Bapak Ibu. Nah ini kalau di metrik ada Bapak Ibu ya, tingkat tempat kerja ini. Apakah lulusan itu bekerja di lingkup mana? Kalau kita lihat di lulusan 19 sementara adalah nasional atau wiraswasta berbadan hukum 59%, ya. Kemudian lokal 31%, multinasional atau internasional 9%. Ini kalau saya langsung prediksi nilainya bagus, ya, nilainya bagus untuk akreditasi. Untuk akreditasi bagus metrik ini. Cuman kita tadi saya sampaikan seperti masa tunggu lulusan kita masih punya target lulusan yang saya terutama yang tidak tahu apakah masih banyak ternyata kelas paginya. Kalau kelas pagi bisa sangat berubah data ini. Nah ini masing-masing prodi ya. Tadi data global, sekarang ini adalah masing-masing program studi. Kalau administrasi publik 0 ini karena tadi saya sampaikan bahwa tidak ada data yang terkumpul atau responden belum ada yang mengisi. Gaji, nah gaji itu sekarang menjadi indikator utama di dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Jadi kalau di tahun lulusan 2019 itu setara UMK ya 42% lebih banyak. Terus kemudian 1,5 kali itu 14%. Kalau melihat data ini Bapak Ibu, minimal masih ada PR sedikit karena kalau nggak salah target swasta negeri itu 2 kali kalau nggak salah. Kalau swasta itu 1 itu harus 1 kali 5 UMK. Ya. Kalau UMK saja itu kan kalau di KKNI itu levelnya mungkin SMA atau apa, tetapi kalau sudah sarjana lulusannya itu ditargetkan harus 1,5 UMK. Memang di renstra-nya Universitas Kadiri juga indikator ini belum muncul. Apakah nanti ada suatu perubahan atau perbaikan bahwa indikator gaji indikator gaji itu menjadi salah satu ukuran penting bahwa lulusan kita itu berkualitas atau tidak, semacam itu. Kemudian ini per prodinya ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kita lanjut ke lulusan 2020. Kalau tadi lama tunggu lulusan 2019 itu 4,2 bulan. Kalau 2020 ini 3,28 bulan. Nah, kita lihat juga persentasenya juga masih banyak didominasi kelas sore Bapak Ibu ya. Jenis tempat pekerjaan ini lebih banyak, kalau tadi hampir imbang antara swasta dan pemerintah, kalau ini lebih banyak di pemerintah 41%. Ya. Kemudian tingkat tempat kerja, ini nasional 62%, multinasional 13%. Ini bagus Mas Yan. Kemudian ini nanti tiap prodi, data tiap prodi, grafiknya. Dan gaji, ini semakin kecil ya, tadi 14, sekarang 8%. Ya. Ini setara UMK 40%. Ini bahkan ada di bawah UMK 27% ya. Kalau tadi berapa ya? Di bawah UMK. Di bawah UMK 17, sekarang jadi 27 naik ya. Nah, ini harus kita bisa prediksi lulusan kita banyak yang digaji di bawah UMK ya, bawah UMK.
Terus ini per prodinya ya, Bapak Ibu nanti bisa dicek nanti Mas Toro biar men-share materi ini apa namanya di sini aja. Kalau di Fordop nanti kayaknya ada beberapa ini. Kemudian Progress Evaluation Tracer Study tahun 2021 saya tulis yang pertama adalah sisa waktu pengisian kuesioner Tracer Study ini kurang 40 hari Bapak Ibu. Terhitung mulai hari ini sampai nanti akhir harus kita tutup karena kita perlu lagi waktu untuk mengolah data, kemudian mentabulasi dan yang lainnya. Nah, ini strateginya apa dengan adanya sisa waktu pengisian? Yang pertama adalah data collection diperpanjang. Jadi kemarin itu kita sebenarnya hanya lakukan 2 minggu. Dengan 2 minggu itu pencapaian yang ngisi itu cepat. Maka dengan itu bagus, positif, maka kita lanjutkan. Dan akan ada perbaikan komunikasi. Maksudnya apa perbaikan komunikasi? Karena ini mahasiswa yang perlu kita training komunikasi dengan alumni. Karena alumni kita itu karakteristiknya beda-beda. Ada yang muda, ada yang sudah umurnya di atas 40 mungkin, ya seperti itu. Jadi komunikasi ini akan kita training lagi. Kemudian bagi prodi ini harapannya adalah terus aktif memotivasi lulusan. Ya, jadi terus memberikan informasi. Memotivasi itu artinya ya Bapak Ibu nggak sekali share sudah tanggung jawabnya selesai, tidak, atau hanya kirim brosurnya yang kami kirim sudah selesai, tidak Bapak Ibu. Harapan kami itu ya Bapak Ibu misal ada grup lulusan ya bagaimana apakah ada kesulitan atau bagaimana ada petugas yang menghubungi semacam itu. Jadi itu bentuk motivasi atau mungkin Bapak Ibu memberikan informasi bahwa ini penting untuk nanti akreditasi prodi kita, nah, semacam itu. Jadi mereka tergerak untuk mengisi. Karena sering kami sampaikan bahwa kedekatan itu ada di fakultas, baik itu di struktural mulai dekan, wakil dekan sampai prodi atau mungkin dosennya ya yang dikenal oleh alumni. Kalau di luar itu kesenjangannya tinggi gitu ya. Gapnya tinggi. Dengan cara apa yang tadi saya sampaikan ya, jika ada petugas survei menghubungi untuk segera mengisi. Ini kemarin terjadi ya, padahal juga sudah kami sampaikan di forum dekan bahwa strateginya kita lakukan ada data collection. Data collection itu petugas survei ya istilahnya. Kalau Bapak Ibu melakukan riset itu kan juga biasanya butuh tenaga lapangan atau petugas survei. Jadi kemarin tuh sudah saya komunikasikan seperti itu ada beberapa dekan yang tanya lagi, ini alumni saya dihubungi orang, ini apa benar lah seperti itu. Saya rasakan seakan koordinasinya nggak ada, padahal sudah kami informasikan. Jadi tolong kalau ada alumni yang menanyakan apakah ini benar Ibu gitu seperti oh benar tolong diisi ya, malah dimotivasi semacam itu ya. Nggak perlu untuk melakukan konfirmasi lagi ke kami karena kami itu sudah fokus untuk menghubungi alumni. Nanti kalau konfirmasi lagi terus bolak-balik ya pingpong istilahnya. Nah, jadi itu harapan kami di prodi. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis data tracer study Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan. Prodi memprediksi sisa responden dengan melihat analisis sementara yang tadi saya sampaikan. Apakah hasilnya nanti terpenuhi target respon rate akan sama. Jika terpenuhi target respon rate akan sama. Artinya misal tadi saya ambil indikator waktu tunggu lulusan tahun 2019 itu sebesar 3,2 bulan ya. Kurang lebih 3,2 bulan. Nah, Bapak Ibu misal prodi A itu oh iya, lulusan saya 2019 ini banyak kelas sorenya. Wah, saya prediksi sisa target respon rate prodi saya sekian mesti akan stabil masa tunggu lulusan tetap di angka 3,2 atau bahkan bisa turun. Nah, seperti itu. Atau kalau prodi A itu tadi banyak persentasenya kelas pagi, itu bisa jadi data ini bisa berubah Bapak Ibu. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang ngisi itu masih banyak kelas sore. Kenapa? Kelas sore itu kalau nulisnya sebelum lulus sudah kerja, maka dianggap 0. Nah, itu kan otomatis mengurangi masa tunggu kalau ada rata-rata kan kita ambil rata-rata Bapak Ibu ya. Jadi masa tunggunya tinggi ya akan turun gitu ya karena kita ambil rata-rata. Jadi
ini Bapak Ibu mohon bisa mengkoreksi dengan melihat jumlah persentase lulusan banyak kelas karyawan. Karena saya sampaikan bahwa kami fasilitator di unit karir itu nanti punya tugas harus mengupload data tracer study di sistemnya Kemendikbud, tracerstudy.kemendikbud.go.id. Saya belum tahu implementasi saat akreditasi mengambil informasi dari situ atau tidak, tapi saya yakin dan PT saat melakukan akreditasi maupun yang namanya istilahnya kalau di PPM itu penyetaraan ya, itu akan mengambil dari situ, akan mengambil dari data dikti. Jadi kalau mau abal-abal dalam konteks mau ini nggak sama dengan itu, kayaknya tetap akan percaya data yang sudah disetor di dikti. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu bisa benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh kebutuhan, misal, oh saya pengen akreditasinya naik ke B. Oh saya jadi tracer study lulusan harus target responnya terpenuhi sekian. Oke sudah. Oh masa tunggunya harus sekian kalau mau mengejar skala 4. Oh tempat atau lingkup kerja lulusan persentasenya harus sekian. Itu dihitung. Jadi Bapak Ibu Kaprodi melihat metrik masing-masing sesuai jenjangnya apakah S1, D3, S2 ya. Jadi nanti bisa melihat dari situ. Jadi kalau nanti sebelum akhirnya kita akan lakukan rapat lagi, sebelum kita masukkan ke data dikti, tracer tadi, itu kami konfirmasi lagi ke Bapak Ibu. Kalau memang sudahlah saya sesuai aja, ya saya akan masukkan. Kalau saya belum sesuai, saya mau bagusin, ya silakan Bapak Ibu lakukan semacam itu ya. Nanti semua konsekuensinya itu akan ditanggung oleh pihak fakultas. Karena apa? Yang mau melakukan akreditasi itu fakultas, bukan JPC-nya ya. JPC hanya sebagai media informasi nanti membantu program studi dalam menjelaskan pelaksanaan tracer study. Tetapi untuk hasil dan ininya kami serahkan di masing-masing program studi sesuai kebutuhan. Atau yang ingin mempertahankan B atau B menjadi baik sekali merubah ke B kategori baik sekali. Nah, itu semuanya menggunakan data tracer study Bapak Ibu. Nah, gitu. Karena kami sudah konsultasi dengan Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 1 dan Rektor bahwa mulai saat ini saat nanti akreditasi di program studi benar-benar sudah menggunakan data real yang kita kirim di dikti.kemdikbud.go.id. Ya, jadi kita nggak mau nambah-nambah lagi. Jadi sudah benar-benar di-plan sebelumnya sama Kaprodi kita akan bantu. Kalau masalah bantu, memang saya nggak tahu harus berapa sih, nggak apa-apa, kita bantu. Tetapi nanti Kaprodi lah yang mengambil keputusan itu melalui persetujuan dengan dekannya. Kemudian ini Bapak Ibu ya, saya hanya sharing saja bahwa inilah bukan ini general Bapak Ibu, tetapi ini salah satu dari lulusan di kita ya. Saya nggak sebut prodi, di sini nggak ada prodi karena kalau nggak salah ya. Nah, jadi banyak yang cuek alumni itu. Seperti kita lihat ya seperti ini. Maaf Mbak, belum sempat. Bentar saya akan kerjakan setelah ini. Terus kemudian ada yang ini ya Mas, Mbak jangan WA saya nggak mood isi. Maaf lagi apa ini mood swing. Mood swing itu istilah apa saya juga nggak tahu mood swing. Ya semacam itu. Kemudian ada lagi ini sampai kayak gini, aduh bawel aja sih. Nah ini mengganggu sekali. Emang itu siapa suruh-suruh? Ya jadi seperti itu karena ya nggak kenal ya Bapak Ibu, nggak kenal. Ini kalau Bapak Ibu sebagai mungkin ini kaprodinya sekali WA, iya Bapak ada yang bisa saya bantu, iya Ibu ada yang bisa bantu. Itu saya mengalami sendiri. Saya mengingatkan salah satu lulusan saya dulu itu. Ini ada yang malah alumni kita sudah meninggal ya. Ya, ini juga data collection mengucapkan turut berduka cita semacam itu. Ya, ini salah satunya ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lakukan diskusi, tanya jawab. Mungkin mengenai apa yang pengen Bapak Ibu sampaikan agar pelaksanaan tracer study ini sesuai harapan semuanya, bukan sesuai saya, bukan sesuai
hanya kaprodi ataupun mungkin pimpinan, tetapi semuanya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktunya saya kembalikan ke Mas Toro. Baik, terima kasih Pak Imam atas pemaparan terkait progres dari pelaksanaan Terus Study Universitas Kadiri pada tahun 2021. Berikut Bapak Ibu Kaprodi, itu adalah progres dari pelaksanaan Terus Study tahun 2021 terkait berapa gaji dari alumni kita, lama tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, serta tingkatan level dari alumni kita, entah itu nasional, lokal, ataupun di level multinasional. Sekarang kita buka waktu untuk Bapak Ibu Kaprodi yang ingin berkoordinasi ataupun bertanya terkait data yang telah disampaikan oleh Bapak Imam tadi. Monggo mungkin jika ada pertanyaan Bapak Ibu Kaprodi. Mungkin yang bertanya bisa raise hand atau langsung monggo. Bapak Ibu jika menginginkan untuk bertanya bisa raise hand atau langsung mengaktifkan suaranya. Sama mohon untuk Bapak Ibu untuk melakukan absen presensi melalui link yang sudah telah kita kirim di chat. Sepertinya belum ada ini, Pak. Iya, belum ada. Mungkin masih ya. pikir. Ini tapi anu ya, menyimak atau enggak saya juga enggak tahu karena webcamnya dimatikan, hampir semuanya webcamnya dimatikan ya. Menyimak Pak Imam. Oh, menyimak ya. Ya. Mungkin Ibu Monggo Bapak Ibu ini apa yang kita kerjasama Bapak Ibu bagaimana ya tadi harapannya itu bisa sesuai semuanya, sesuai Bapak Ibu Kaprodi karena Bapak Ibu Kaprodi kan memiliki beban mengenai mempertahankan, meningkatkan ya akreditasi dan memiliki memiliki moral untuk bagaimana memperbaiki lulusannya nanti seperti itu. Atau tadi beberapa program studi yang masih nol lah seperti itu. Nah mungkin apa kesulitannya atau Bapak Ibu menyampaikan, oh Pak Imam saya sudah melakukan ini. Nah saya akan sampaikan itu karena apapun hasilnya hari ini itu akan juga kami koordinasikan dengan pimpinan Bapak Ibu. Jadi jangan nanti persepsinya Kaprodi. Oh ya, monggo Bu Nugraini. Monggo Bu Nugraini. Terima kasih Pak Imam. Saya mau menanyakan ini Pak Imam tentang progres evaluasi tracer study itu ada sisa waktu pengisian 40 hari itu jadi masih diberi kesempatan bagi alumni untuk mengisi Pak Imam ya. Halo. Ya benar. Sorry saya. Benar, itu Ibu. Ya Pak Imam ya. Ya. Untuk angkatan 2019 2020. Ya benar Bu, angkatan untuk lulusan tahun tersebut. Nanti mungkin bisa di-share kembali Bapak apa itu kuesioner yang kemarin untuk lulusan. Oh linknya ya Ibu ya? Iya kuesionernya. Oh ya. Ya karena kemarin di Fordop kalau nggak salah Mas. Oh sudah kehapus ya? Ya. Mohon nanti mungkin bisa di-share kembali. Ya nanti insya Allah gitu. kami usahakan untuk menginfokan kembali ke alumni bahwasanya pelaksanaan tracer study ini kan sangat penting ya Pak ya. Memang mungkin dari kami juga karena banyak tugas jadi jarang mengingatkan gitu loh. Tapi sebenarnya kami sudah kemarin share untuk kuesioner itu ke lulusan 2019 maupun 2020, tapi ternyata hanya sedikit yang mengisi. Insya Allah waktu 40 hari nanti kita maksimalkan Pak Imam. Terima kasih banyak. Oh, ya.
Ya Ibu, mohon nanti kerjasamanya agar Nggih. nanti sesuai dengan harapan Bapak Ibu Kaprodi juga. Terima Nggih, kasih siap. Bu Nagreni. Nggih, terima kasih Monggo sama-sama yang Pak Imam. lainnya, saya akan coba kirim nanti. Ini masih saya. Yes, selamat pagi Pak Imam. Nggih. Yes, Pak Imam, terima kasih. Ya, gini. Jadi kan tadi seperti penjelasan Pak Imam bahwa transfer tadi ini akan sangat terkait dengan akreditasi ya, Pak Imam. Ya. Ya, jadi kan ini masih ada waktu tunggu 40 hari. Jadi nanti sebaiknya kita diberi waktu target berapa hari lagi. Kita lihat responnya bagaimana, nanti kita putuskan. Kalau memang tidak ada peningkatan respon, kita putuskan bagaimana seharusnya kita teknik yang harus kita lakukan. Karena memang kan penting ini Pak untuk akreditasi. Kalau nggak sampai ke 60%, jadi kita harus berupaya bagaimana per prodi mengupayakan agar minimal pengisian respondennya bisa ke 60% minimal. Jadi ada kiat-kiat khusus mungkin yang bisa dilakukan untuk per prodi masing-masing. Ya, jadi dulu sebenarnya sudah saya sampaikan. Maka saat nanti katakanlah ya ini kita ambil risiko yang paling nanti muncul katakanlah. Misal prodi A itu kurang dari total lulusan baik 19-20 kurang 100 gitu ya. Atau masih sekitar 60 ya. 30 atau 40%-nya itu sisanya bagaimana? Mau nggak mau Bapak Ibu harus memenuhi pengisian itu. Kenapa? Kecuali prodi itu sudah Pak, saya menggunakan data itu aja, kalau belum tercapai target 60, kalau sudah 40 saya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi kan sudah keputusan ya. Tapi nanti akreditasi ya Kaprodi sudah sangat memperhitungkan hanya 40% itu gitu lah ya. Maka Bapak Ibu silakan lihat metriknya. Saya karena kalau harus memilih satu-satu prodi ini targetnya harus sekian karena metriknya di sini enggak bisa ya, itu yang bisa Kaprodi ya, karena yang tahu data mahasiswa lulusannya kelas sorenya persentase berapa, pagi berapa, kemudian kalau jumlahnya berapa, di metriknya nanti berapa, nah seperti itu. Nah itu enggak masalah, tapi kalau yang saya nggak mau, saya harus bagus nilainya, ya Bapak Ibu harus ambil keputusan yang nanti mengisi sendiri, yang pernah saya sampaikan seperti itu, agar tercapai 60%. Karena kami tidak mau, misal katakanlah, sudahlah 40, ternyata waktu akreditasi diminta 60, sisanya kan 20%, atau kalau dari total lulusan masih ada, misal katakanlah banyak ya 100 lulusan, ya kami JPC tidak akan mau mengisi gitu lah ya. Itu yang harus menjadi catatan, dan itu sudah saya sampaikan ke dekan, kemudian ke wakil rektor 3 selaku pimpinan kami di unit pelaksana teknis itu. Jadi bahwa itu menjadi keputusan di fakultas. Jadi kekurangan itu. Maka yang disampaikan Pak Guntur benar bahwa prodi harus punya strategi nanti sisa 40 hari itu apa dibiarkan atau Kaprodi aktif memantau, silakan. Kami dalam arti sudah menyediakan web ya Bapak Ibu ya, web di jpc.uni bisa cek, kemudian di menu tracer study itu ada namanya progres. Jadi Bapak Ibu bisa pantau itu. Di situ insya Allah kita update 2 kali sehari ya, karena kemarin 1 hari ternyata juga nggak banyak progres, tapi kita coba hari-hari terakhir ini 1 hari sekali. Jadi Bapak Ibu bisa pantau. Nanti coba akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari situ. Ini saya coba share dulu mengenai materi tadi yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini sebentar ya. Nah, masih proses, saya kirim di chat. Nah, sudah ini ya, sudah masuk ya materi yang tadi. Kemudian saya coba share screen bagaimana Kaprodi memantau. Kalau
kemarin tenggelam ininya, apa namanya, WA-nya. Nah, di sini ada. Kalau tadi Bu Halimah juga menjawab Bu Halimah, biar juga sering-sering mengunjungi websitenya JBC. Ya, jadi tampak ya Bapak Ibu ya. Yang sasar tampak tidak? Tampak Pak Imam. Nah, ini websitenya JPC. Nah, nanti di menu Tracer Study di sini ada update pengisian Tracer Study 2021. Ini bisa diklik. Nah, ini ada progresnya Bapak Ibu. Lulusan tahun 2019-2020. Misal diklik ini, nanti akan kelihatan. Nah, pelaporan besar silakan diperbesar. Nah, seperti ini tadi. Satu manajemen dari total targetnya 278, masih 44, semacam itu. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian linknya mana? Linknya ini tadi. Ya. Mana? Pengisian yang bawah ini ya, pengisian Tracer Study. Ya. Kalau Bapak Ibu ditanya, tuh bagaimana Bapak cara ngisinya? Langsung suruh menghubungi apa namanya, Mas Toro maupun Mas Seno akan dijelaskan ya, dijelaskan. Petugas survei pun juga akan menjelaskan kalau pas kebagian apa dihubungi oleh petugas survei. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke Pak Guntur. Ya, terima kasih atas ininya diskusinya. Sama-sama Pak Imam. Iya, satu lagi untuk yang dihitung presentasi tadi, yang lengkap atau yang tidak lengkap juga dihitung Pak. Karena kalau saya lihat di progres itu kan beda dengan yang saya mengatakan tadi, jumlah dari lulusan kami. Sebentar. Saya share screen ini aja ya, sebentar. Saya share screen keseluruhan aja. Oke. Tahun 2019 ya, misal ya. Hukum 314. Ini total keseluruhan ini. Yang mengisi 32. Bentar. Oh ya, ini total keseluruhan, Pak. Ini total keseluruhan tabel ini. Jumlah lulusan ya, jumlah lulusan total yang valid. Jadi nanti biar diperbaiki ya sama Mas Toro, ini jadi bukan jumlah lulusan tetapi jumlah lulusan apa namanya, target ya, agar bisa memenuhi ya, harusnya dibandingkan itu. Ya, Pak Gentur, terima kasih koreksinya, Pak. Mungkin ada lagi, Pak Gentur? Sudah cukup, Pak Imam. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Ada mungkin dari kesehatan, Bu Idola. Ini Bu Endang ada ini, Bu Idola. Kenapa Pak? Bu Endang nggak ada ya? Bu Endang kayaknya sakit Pak. Oh, masih ini. Ya. Semoga cepat sembuh. Karena kemarin itu kan ada, kalau yang lanjut kasusnya sama ya, yang perawat sama nurse ini ya. Karena ada yang dia langsung lanjut dinas, ada yang putus ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya enggak terlalu seperti ini aja kan, nurse-nya 59, perawatnya 62. Jadi ada 3 yang dia tidak melanjutkan kan ke profesi ya. Cuma nanti dampaknya tuh mahasiswa yang lulusan nurse itu akhirnya banyak yang isinya tuh di PSIK-nya Pak. Jadi bingung mereka tuh akhirnya. Gitu. Iya. Ya, nanti makanya di situ tuh hasilnya cuma 3%. Kalau kemarin kan saya sempat saya list yang sudah mengisi itu sudah banyak. Cuma kalau di presentasinya sedikit ya. Terus ya mungkin NIM yang dimasukkan mereka adalah NIM pada saat PSIK seperti itu kan, kebanyakan memang itu yang dari regulernya kita yang mengisi itu memang. Oh iya, ini ya. Tapi kalau melihat yang lulusan 2020 itu
kalau kita lihat ini S1 perawatan 51 ya. Iya. Terus kemudian nesnya kok jadi banyak ya di saat apa Oh iya, ketambahan itu dari ada yang dari luar akhirnya itu. seperti Yang itu. pasti Maka ada yang kalau dari luar, seperti itu iya. kan harus di tracer Iya, saat betul. nesnya, saat dia lulus nesnya. Iya. Ya kan? Ya, ini nanti tolong menjadi perhatian ya. Bu Endang itu diperawat ya, diperawatnya ya. Kalau Bu Idola Iya, di S1. Saya di profesi nurse. Oh iya, oke. Ini Pak Priyo hukum ada tadi kayaknya. Ini juga masih nol. Nanti mohon bisa dikomunikasikan di grup alumni. Sama Pak Teguh kalau nggak salah tadi juga hadir Pak Teguh. Iya Pak, nanti saya akan. Pak Teguh, Pak Ya, Dr. Teguh. Ya kayaknya nggak di tempat. Ya memang kalau untuk S2 Bapak Ibu ya, kalau hibah itu kemarin bilangnya S2 itu tidak perlu, tetapi kalau untuk akreditasi saya lihat di metrik S2 itu tetap ada, tetap membutuhkan data tracer study. Jadi mau nggak mau ya harus melakukan kegiatan tracer study S2 itu, walaupun sebenarnya tidak wajib. Jadi memang ini ada kontradiksi ya kebijakan antara Dikti dengan Ban PT-nya. Maka kita kalau melihat kebutuhan ya kebutuhan akreditasi ya harus ikut Ban PT bahwa harus S2 itu juga harus melakukan yang namanya tracer study untuk dilaporkan di data tracerstudy.kemdikbud itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau bagaimana ya saya agar bisa ini ya apa atau Bapak Ibu yang menyampaikan nanti Pak Imam ini kami sudah memutus seperti ini seperti itu ya jadi Prodi kelihatan nanti ada aktivitas di dalam melakukan motivasi terhadap alumninya atau lulusannya di grup karena kan yang membawa grup masing-masing alumni itu juga masing-masing prodi ya. Jadi kami tidak bisa memantau sejauh mana karena kendalanya yaitu tadi banyak lulusan itu terutama kelas sore Bapak Ibu itu yang tidak memiliki pengetahuan mengenai apa itu tracer study, pentingnya apa ya semacam itu yang tadi saya sampaikan. Bahkan ada yang bilang itu nggak penting buat saya semacam itu ya. Jadi tolong nanti Kak Prodi bisa membantu. Terima kasih. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu. Jadi tadi yang benar yang disampaikan Bu Nugra ini bahwa pekerjaannya memang banyak, tetapi ini salah satu juga istilahnya data yang Bapak Ibu nanti butuhkan saat akreditasi. Walaupun ya tetap JPC itu hadir dalam rangka membantu menyajikan data, tetapi kan pelaksananya tetap lampau Bapak Ibu. Karena tracer study kalau diakreditasi yang diminta itu TS-2, 3, 4. Ya, TS-2, 3, 4 itu yang diminta. Seperti itu. Dan biasanya tracer study secara ideal juga dipakai untuk memperbaiki baik itu kurikulum dan yang lainnya juga nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Toro untuk bisa diakhiri semua hasil dari rapat kali ini, baik di rekod, baik di slide yang sudah saya sampaikan, diskusi kita, hasilnya dan akan saya sampaikan kepada dekan dan wakil rektor untuk bisa diketahui sebagai pengambilan keputusan ke depannya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dari saya dalam penyampaian progres tracer study ini. Semoga kita bisa melakukan kerjasama yang baik agar hasil tracer study ini sesuai harapan semuanya, baik dari universitas karena kami mewakili universitas, Bapak Ibu Kaprodi juga untuk prodinya tentunya. Seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan untuk diakhiri oleh Mas Toro. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Imam atas pemaparan progres tracker study tahun 2021. Kami harap dari CPC, kita sendiri berharap bahwa pelaksanaan dari tracker study 2021 ini dapat sesuai harapan kita di CPC ataupun harapan dari program studi prodi dan harapan dari universitas. Sehingga data-data yang akan kita olah dan yang dilaporkan sesuai dengan harapan demi kemajuan dari Universitas Kediri. Saya ingatkan kembali mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi di chat. Linknya saya taruh di chat. Dan mungkin nanti kalau masih ada alumni dari Bapak Ibu yang memerlukan bantuan ataupun ada pertanyaan nanti bisa diarahkan ke JPC, nanti akan saya layani bersama dengan Mas Seno terkait mekanisme ataupun bagaimana proses pengisian dari kuesioner tracer study. Akhirul kalam, kami dari JPC mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan dalam rapat pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.